Assalamualaikum, halo semuanya. Hari ini kita akan bikin nastar menggunakan Royal Crown Butter versi ekonomis dari Wisman. Hasilnya glowing, cantik banget. Dari 1 kilo tepung menghasilkan 5 toples nastar volume 660 gram. Untuk rasa tetap enak juga ya, walaupun menggunakan butter yang lebih ekonomis, tapi tidak mengalahkan rasa enak dan wangi dari Wisman Butter. Karena untuk urusan membuat kue, Wisman Butter paling juara. Jadi kalau pengen yang terenak pakai Wisman. Langsung aja kita buat sama-sama. Bahan pertama, 1 kg tepung protein rendah, ayak ke dalam mixing. Nah sebelumnya tepungnya ini sudah aku sangrai dulu ya, supaya hasil kuenya nanti tidak mudah berjamur. Lalu campurkan dengan 160 gram tepung maizena, 160 gram susu bubuk, sudah selesai diayak, aduk-aduk hingga tercampur rata menggunakan spatula. Bahan kering sudah selesai, sisihkan dulu. Selanjutnya siapkan 500 gram Royal Crown Butter, masukkan ke dalam mangkuk besar. Campurkan dengan 250 gram Blue Band Cake and Cookies, 220 gram gula halus, 1,5 sendok teh pasta vanila. Mixer sebentar hingga sedikit mengembang berwarna putih pucat. Bagian pinggirannya diratakan dulu menggunakan spatula supaya bisa tercampur dengan rata. Kemudian lanjut mixer kembali. Setelah sedikit mengembang dan berwarna pucat, masukkan 6 butir kuning telur. Kocok kembali hingga rata. Setelah rata, campurkan dengan bahan kering. Masukkan secara bertahap supaya bisa tercampur merata. Aduk perlahan menggunakan spatula. Untuk mengaduk, gunakan spatula yang kokoh karena ini adonannya banyak. Jadi supaya mengaduknya itu maksimal, tercampur rata semuanya. Lanjut masukkan sisa bahan kering dan aduk-aduk hingga tercampur rata menjadi satu adonan. Sudah tercampur rata ya, teksturnya lembek seperti ini. Sekarang masukkan 210 gram keju cheddar cheese yang sudah diparut. Aduk-aduk menggunakan tangan hingga tercampur rata. Ini kejunya aku mix ya, 160 gram Anchor cheddar cheese dan 50 gram Pro Cheese Gold cheddar, totalnya 210 gram. Sudah tercampur rata semuanya, adonan siap dibentuk. Tutup adonan menggunakan plastik wrap supaya tetap lembab. Ambil sedikit adonan, cetak menggunakan sendok takar ukuran 5 mili, atau kalau mau ditimbang juga bisa, tapi lebih cepat pengerjaannya menggunakan sendok takar. Cetak hingga selesai. Sudah selesai semua dicetak. Siapkan selai nanas, ambil satu adonan, geleng-geleng lalu pipihkan. Isi dengan selai nanas. Tutup rapat, jangan sampai selai nanas nongol terlihat. Bulatkan sampai permukaannya mulus. Hasilnya seperti ini, susun di atas loyang yang sudah dialasi dengan kertas baking. Lakukan hingga selesai.
Sudah selesai semuanya dibentuk, siap dipanggang. Ovennya juga udah aku panaskan. Sebelumnya, aku pakai oven tangkring, bagian lubang atas oven dibuka dan gunakan api yang sangat kecil supaya tidak mudah gosong. Panggang selama 15-20 menit. Setelah 20 menit dipanggang, pindahkan posisi loyang, yang atas dipindah ke bawah dan yang bawah pindahkan ke atas. Panggang kembali selama 20 menit. Sudah 20 menit dipanggang, nastarnya sudah matang. Keluarkan loyang dari oven. Lalu ini kita biarkan hingga dingin. Siapkan bahan polesan, 6 butir kuning telur. Campurkan dengan 3 sendok makan minyak goreng. Tambahkan 7 tetes pewarna makanan kuning tua. Aduk hingga tercampur rata. Kemudian saring. Oleskan di atas nastar. Untuk pengolesan membutuhkan kesabaran ya, karena ini harus rapi supaya hasilnya cantik. Ini juga tips membuat nastar yang glowing tanpa retak, jadi harus diolesnya setelah nastarnya matang. Kalau dalam keadaan masih basah terus dioles, biasanya akan retak dan hasilnya nggak cantik ya. Satu persatu nastarnya aku ambil dari loyang, terus aku poles bagian pinggirannya dulu. Jadi aku mau nastarnya ini benar-benar terpoles semuanya. Kalau langsung dioles di atas loyang, hanya bagian atasnya saja yang terpoles, sementara sampingnya tidak terjangkau oleh kuas. Dan kalau nastarnya udah matang itu nggak nempel lagi di loyang karena bagian bawahnya udah kering. Jadi saat langsung dioles biasanya goyang-goyang. Setelah bagian sampingnya terpoles semua, sekarang tinggal bagian atasnya aja. Caranya gampang banget, tinggal di tap-tap seperti ini. Tipis-tipis aja, jangan sampai bleber. Setelah selesai dipoles, biarkan kering dulu sebentar. Polesan pertama sudah kering, lalu poles lagi untuk kedua kali. Yang kedua ini cukup di bagian atasnya saja ya. Sudah selesai polesan kedua, kita panggang lagi selama 10 menit. Sebentar aja sampai bahan polesannya matang. Sudah 10 menit dipanggang, bahan polesannya sudah matang. Kita keluarkan loyang dari oven. Dan susun di atas cooling rack supaya cepat dingin. Hasilnya cantik banget, glowing, tanpa ada retak sedikit pun. Sambil nunggu dingin, panggang lagi ya sisa adonannya. Nastarnya udah dingin, susun ke dalam toples. Toples yang aku pakai ini volume 660 gram, sudah aku timbang karena aku isinya padat, tidak longgar. Ini dia nastar yang cantik dan glowing. Dari 1 kilo tepung jadi 5 toples nastar volume 660 gram. Kita cobain belah dulu nastarnya. Bagian dalamnya bisa dilihat selainya kokoh. Saat ditekan kulit luarnya renyah, bagian dalamnya lembut. Selainya juga terasa kenyal. Nastar glowing, rasanya enak, cantik banget.
wangi, warnanya juga bagus. Hidangan spesial untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri nanti. Selamat mencoba ya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum.